Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan Mio selebgram Bandung. Ini sebelumnya kasusnya itu perklepnya putus. Ini nggak tahu ya perklep apa yang dipakai. Nih, cuman yang putusannya satu lagi nya jatuh guys. Cang tolong itu Cang. Nah ini kasusnya nih perklep 50.000 mungkin ini ya. Dan ini kita mau ganti. Ini tuh dari perklep tinggi 34 sampai ciut buat 30. Kita mau ganti jadi kode PHDR. Ini lumayan lah. Dan perklep klep kita ganti ke Moto One. Sebelumnya nggak tahu nih klep apa. Bentuk sampai kayak gini. Cuma di bagian bos klepnya dia agak bermasalah. Tapi berhubung dia mau meet and greet anak-anak Mio, jadi kita mau nggak mau gercep nih ngerjainnya. Ini model portingannya. Ini plat juga udah blade in ya. Ini ada customer. Agak salah sedikit dia. Terus ditambah-tambahin gitu. Kurang presisi lah hitungannya. Ini mau kita rapi-rapiin lagi. Terus dengan keadaan bos klep kecekik sedikit gak ngaruh lah. Ini busi juga busi yang panjang ya. Pistonnya mas center dong mas, tolong mas. Pistonnya 59an. Cuman packingnya triple bahkan. Nih kalau bisa dilihat ya. Tuh kelihatan banget itu tuh. 3 packingnya. Mantap lah pokoknya lah. Depannya tembaga jos. Ini mau kita kerjain lagi. Kita lanjut nyeting dan motong klepnya. Oke. Jadi ini ada sedikit trouble ya, kenapa perklepnya putus. Setelah gue cari permasalahannya, ternyata ada di bagian tinggi batang klepnya guys. Ini tuh dia sama orinya. Dan masalahnya yang bagian X nya ini level lebih tinggi. Tambah lagi durasinya juga kayaknya agak gede. Ini belum gue dial ya. Ntar kalau udah gue dial gue kasih tahu berapa. Nah, tinggi basicnya dia ada di 28 tadi pas gua nih. Ini minus lah ya, minus 1 mili gara-gara agak kedorong di 28 pas dia. Nah, sedangkan perklepnya tingginya 32 ya kan nih. Nggak kecut lah kita ya kan. 32 set, anggaplah 32 murni. Itu udah turun lah ini ya karena kepres. Nah, dari tatakan ini setiap klep itu kan punya tempat kuku ya. Kukunya itu kan dari sini pasti 2 mili atau tergantung dari kalian lah buat ngatur si preloadnya berbalik. Nah, posisi dia terlalu neken. Kenapa gue bilang terlalu neken nih? Ketika gue masukin, nah boleh agak neken, tapi kan yang dicarinya ini cepet bebaliknya. Nah ini kan segini. Beda spare tadi kalau pakai ini tuh 2 milian lebih. Jadi pas posisi dia lagi lift maksimalnya nggak kena nih perklep, nggak kuat. Jadilah kayak gini nih. Putus lah dia. Bahannya kalau nggak salah keramik apa ini? Tembaga murni. Nah kalau yang ini kemungkinan besar ya kalau pakai di takaran segini masih bisa, tapi ngeretek. Kenapa gue bilang ngeretek? Karena neken banget. Yang kemungkinan besar nokenasnya kemakan nih. Kenapa gue berani ngomong gitu? Karena di bagian yang ini nokenasnya juga ada yang udah kemakan ya. Nih tuh kelihatan nggak jelas ini. Coba mas, yang mas.
Nah, ya enggak. Ini yang bagian ini juga tuh kan. Ya enggak kelihatan jelas banget tuh. Padahal pelatuk roller. Tapi kemakannya parah. Jadi kesimpulannya ini motor preloadnya terlalu neken di bagian per. Memang motor tuh jadi lebih galak. Tapi kan karakter buat ke atasnya agak nyekik sih yang jelas nih motor. Tapi nggak tahu juga, ini kan cuma menurut pengalaman ketika gua ngebuat mesin. Itu aja sih. Jadi ntar ini mau kita atur ulang tingginya, ini mau gua bikin di kemungkinan besar gua ambil di 31, potong dari palan klep ini 2 mili, 31 dikurangi 2 mili, berarti kan masih ada spare 29 ya. 29 neken, berarti kan nekennya nggak sekeras banget. Atau gue main di 32, ntar di pelatuk gue setting ulang lagi gimana cara berdirinya itu ngepas segala macam. Mungkin di 32 masih bisa ya, harusnya di 32 masih bisa. 32 diambil 2 mili 30, kemungkinan besar si per klep nggak kenceng banget nekennya. Dan kemudian si per klep ketika lagi neken pun juga nggak terlalu keras, jadi tuh nggak over duluan. Kan yang kita pikirin kalau buat motor itu gimana caranya nggak terlalu over ketika lagi main, jarak dia main. Nah itu kan ada hitung-hitungan, itu juga bisa buat nambah power motor lebih, mungkin karakternya lebih ke apa ya, itu riset sendiri lah, riset masing-masing lah. Pada dasarnya kesalahan di motor ini ada di preloadnya, gerak main si per klepnya yang kurang ngepas, jadi nyebabin kayak gini nih. Oke, jadi segitu aja infonya. Kita mau ngelanjutin motong klep lagi. Thank you. Oke, ini udah dipasang klepnya. Nah ini tatakannya udah kita custom, dan perang nggak celit banget ya, karena ini overlapnya gede banget nih. Overlap kisaran 3 mungkin kalau di dial nih. Ini udah kita atur ulang, paling nanti dari sini kita setting lagi lah di dialannya, paling kita maksimalin lah semuanya dari angka buka tutupnya, soalnya ini terlalu ekstrim ya kalau buat harian. Itu harusnya di scrap lagi sedikit aja nih bagian ini tongga X, ini dia juga dibikin timplang nih, ini agak mendem dikit, harus dipendemin lagi sedikit dua-duanya. Yang X nya udah kita benerin, udah kita setel ulang preloadnya, alhamdulillahnya pas ketika dia mau overlap space buat mainnya masih lumayan banyak, dan yang kemungkinannya juga buat kita nyeting jadi nggak takut. Sama di sini nih bagian ini jeleknya nih dikasih ring ya, jadi kayak kurang gitu. Kalau bisa kan bagian kayak gini tuh satu bosing aja gitu biar dia lebih ngepas, atau dagingnya di bagian yang ini agak kemakan sedikit nih intinya di tukang bubutnya, jadi kurang presisi dia. Dan kalau yang presisi tuh yang kayak bagian innya nih udah ngepas banget, titiknya juga udah pas di tengah. Ini wajar aja nih kalau misalnya nantinya si X nya jeber-jeberan nih, karena ini ada space goyang. Jadi situ aja, head ini direvisi cuma sedikit doang, sama nok nasnya yang agak terlalu ekstrim untuk Ardan. Jadi kita bikin juga, mau ngelarin ke tukang bubut seharian belum tentu bisa juga, karena bos klep juga kan ngastemnya susah. Jadi udah kita bikin ini, coba kita maksimalin, kita setting ulang sampai dapet clearnya, baru gaskan Bandung. Oke, bisa dilihat aja sih ini klep antaranya mau kita rapihin, bersihin ulang, nyetel lagi. Oke, thank you. Oke guys, kita jadi habis ngedial angka-angkanya mas tuh angkanya mas. Mas kayak nggak pro nih. Liftnya berapa tadi ya? 9 lebih lah. Ini angka keseluruhannya. Ini durasinya. Ya udah, salah. Lupa. geser-geser. In close-nya ini mana? Angka-angkanya nggak ada ya, kalau ini ya. Pokoknya segitu ya.
tadi kita dapat di enclosed-nya ini dapat di 52 ya. 52an. Yang kita perhatiin di enclosed-nya sih tinggal sisanya kompresinya itu nggak tahu, packingnya aja kan berdouble-double nih. Ya paling tergantung dari Mas Ardannya ya nanti mau dirapin apa enggak. Oke, segitu aja. Kita pasang lagi. Oke. Nih motor udah hidup. Tadi udah dihitung dari dayalan segala macam. Kita tes hidup ya. Starter gampang. Suaranya oke. Terima kasih Mas Jul, semoga amanah ya. Oke. Mantap. Jangan lupa Om Taning Gacor.